Saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini yaitu tertulis dari 1 Yohanes 3 ayat 2. Demikian dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Indah sekali firman ini yang mengingatkan kita akan kesiapaan kita. Siapakah saya? Itulah tema renungan kita pada saat ini. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lagu berjudul Who I Am, Siapakah Saya, karangan Mark Hall dari kelompok musik Casting Crowns dimulai dengan liriknya demikian. Siapakah saya sehingga Tuhan segala bumi ingin mengetahui nama saya dan ingin merasakan luka yang saya alami? Siapakah saya? Sebegitu pentingkah saya bagi Tuhan? Dalam lagu ini, Hall membandingkan hidup kita dengan bunga yang cepat layu, yang muncul hari ini dan lenyap keesokan harinya, seperti setitik uap air di udara. Ia merenungkan apabila kita mengerti betapa kecilnya kita dan betapa luar biasanya Allah kita, maka kasih Allah akan menjadi lebih besar bagi kita. Pernahkah kita merenungkan pertanyaan yang sama? Siapakah saya? Siapakah Tuhan bagi saya? Dan siapakah Tuhan bagi keluarga saya? Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 8, Daud menyatakan saat ia merenungkan langit, bulan, dan bintang, ia merasa takjub oleh Allah semesta alam yang menciptakan dan menopang segalanya. Dalam perasaan kagum, ia menyatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, katanya. Mengapa kita menjadi objek ingatan dan kasih pemikiran serta perhatian Allah? Dalam lagunya, Hall menjawab pertanyaan itu dengan berkata, bukan karena siapa kita, namun karena Allah yang telah Ia atau Tuhan lakukan. Bukan karena apa yang telah kita lakukan, namun karena siapa Dia. Sekali lagi, bukan karena siapa kita, namun karena apa yang telah Tuhan lakukan. Dan bukan karena apa yang telah kita lakukan, namun karena siapa Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes dalam surat yang pertama ini mengingatkan bahwa kita adalah anak-anak Allah sekarang. Sekarang katanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Itu yang pertama. Kita bukan anak siapa-siapa, tapi kita adalah anak-anak Tuhan. Tetapi nyata apa? Belum nyata apa keadaan kita kelak. Belum nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Luar biasa. Di sebuah universitas, seorang profesor mengajukan sebuah pertanyaan kepada mahasiswanya. Kamu ingin menjadi apa? Sama dengan kita bertanya kepada anak kecil,
Kalau besar kamu mau jadi apa? Kepada anak-anak, kamu mau jadi apa? Para mahasiswa melontarkan berbagai jawaban yang berbeda-beda, yakni atlet berprestasi, politisi yang handal, cendekiawan yang sangat terkenal, dan tentu banyak hal yang disampaikan oleh mahasiswa. Artinya mereka selalu menginginkan posisi kedudukan yang mentereng dan hebat melalui ilmu pengetahuan yang didapatkannya. Tetapi dengan malu-malu ada seorang mahasiswa yang mengangkat tangan dan mengatakan sesuatu dan menimbulkan keheningan yang sangat dalam. Kalian boleh menertawakan saya, tapi saya ingin menjadi orang kudus seperti Yesus. Bisa kita bayangkan, tertawa semua. Banyak di sana orang sekuler yang akan memandang aneh ambisi tersebut. Namun sebagai orang Kristen, hal ini sepatutnya menjadi prioritas tertinggi dalam kehidupan kita. Menjadi orang kudus seperti Yesus. Inti dari kekudusan adalah serupa atau menyerupai Yesus. Yohanes berkata bahwa tujuan utama Allah Bapa adalah menjadikan kita serupa dengan anaknya. Bukankah itu yang paling mulia dan paling hebat? Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Renungan kita ini menekankan sebagai anak-anak Allah, membuat kita berpikir secara serius tentang bagaimana kita hidup dan kepada siapa kita melayani. Apakah kita akan mengejar kehidupan yang kudus dan taat kepada Tuhan dan firman-Nya, ataukah kita akan mengambil sikap lalai terhadap hal-hal tersebut, termasuk lalai terhadap dosa? Apakah kita akan melayani Bapa Surgawi atau mengikuti sifat-sifat kita yang kita adopsi dari dunia ini yang menyesatkan? Kita harus membuktikan diri kita sebagai anak-anak Allah. Hidup sebagai anak-anak Allah berarti menghidupi kebenaran dari firman-Nya dan mencerminkan sifat-sifat Kristus yang adalah penuh kasih, hidup suci, dan kebaikan-kebaikan. Ini berarti menghindari dari perbuatan yang melawan kehendak Allah atau menyakiti sesama manusia. Yang lebih simpelnya adalah menghindari dosa dan hidup dalam kebenaran, cinta kasih, melakukan perbuatan baik, serta memiliki hubungan yang penuh kasih, percaya, dan hormat dengan Tuhan. Dalam hidup ini kita sedang berada dalam perbaikan. Ibarat sebuah mobil yang sedang direparasi. Ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kita mulai menjalani proses panjang kehidupan rohani yang benar-benar sangat melelahkan dan sangat sulit. Roh Kudus selalu mendampingi orang-orang yang ingin hidup dan terus-menerus di dalam iman kepada Kristus. Roh Kudus sering membentuk kita. Dialah sebagai ahli mereparasi kehidupan kita untuk memperbaiki segala sifat dan karakter kita yang rusak, dan hal-hal yang ada di dalam pikiran kita dan jiwa kita yang cenderung bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh Roh Kudus, sedikit demi sedikit, satu demi satu diperbaiki, sehingga kita kembali lagi menjadi sebuah barang atau mobil yang baik, yang berguna, yang dipakai oleh sang pemiliknya, yaitu Tuhan kita di surga. Oleh karena itu kita harus hidup sesuai dengan status kita sebagai anak Allah, bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga melalui tindakan nyata dan ketaatan kepada firman-Nya, agar kelak kita ketika Yesus datang, kita serupa dengan Dia. Tuhan memberkati kita, amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami saat ini. Siapakah saya? Sehingga kami menjadi objek perhatian, objek dari penglihatan, objek dari sikap yang baik dari Tuhan.
Bukan karena kami berharga dari diri kami sendiri, tapi karena Tuhan bertindak sangat luar biasa, di luar dari ekspektasi kami. Karena Tuhanlah kami ada seperti ini. Karena Tuhanlah kami hidup dan berada di tengah-tengah dunia saat ini. Dan karena Tuhan pula lah kami diselamatkan oleh Yesus Kristus dari cengkeraman dosa dan maut. Oleh karena itu kami ada di sini adalah karena Tuhan. Dan hidup kami harus menjadi anak-anak Tuhan yang sudah dijamin di dalam diri Yesus Kristus dan akan tetap menjadi orang yang setia mengikut Yesus sebagai juru selamat kami dengan segala pengorbanannya. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang benar-benar hidup sesuai dengan kehendak-Mu di dalam Kristus Yesus. Baik sebagai pekerja di manapun dan dalam talenta apapun. Tetapkan diri kami untuk selalu menghadirkan kebaikan melalui pimpinan Roh Kudus. Terkadang hati kami rusak, pikiran kami hancur, dan perasaan kami oleh banyaknya persoalan-persoalan kehidupan. Sehingga kami hancur dan berantakan, tidak tentu arah apa yang harus kami lakukan. Namun Kau berjanji akan mengirimkan Roh Kudus untuk membentuk kami kembali menjadi sesuatu yang indah dan berarti bagi Tuhan. Jadikanlah Roh Kudus membantu kami untuk membereskan semua persoalan yang ada dalam hidup kami, yang melekat pada diri kami, sehingga kelak sebagai anak-anak Tuhan kami semakin serupa dengan Kristus dan akan berjumpa dengan Allah ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan atas janji firman-Mu hari ini membuat kami selalu yakin bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, bukan hanya sekarang, juga besok dan untuk selama-lamanya. Berkati kami hari ini bersama anak kami dalam seluruh aktivitas. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu memimpin kami, agar kami memberikan hasil yang terbaik, bukan hanya untuk diri kami, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni segala dosa kami dan layakkan kami hidup sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.